Acara ini dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah memberi satu perintah yang sangat tenang tapi berat. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok." Ayat ini bukan bicara tentang rencana tahun depan, tapi tentang bekal kita ketika berdiri di hadapan Allah. Sepanjang 2025, kita sibuk mengejar banyak hal, target, karir, pengakuan, dan angka. Tapi jarang bertanya, apa yang benar-benar Allah catat? Gunung saja hancur karena takut kepada Allah. Lalu kenapa hati kita terasa biasa saja saat membaca ayatnya? Allah Maha mengetahui yang tersembunyi, tapi Dia juga Maha Pengasih. Selama napas masih ada, hari akhir belum datang. Tidak ada yang tahu hari esok, tapi hari ini masih di tangan kita. Jangan tunggu ajal untuk menyesal. Pulanglah sebelum waktu kita habis. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, Masya Allah, cerah ceria, luar biasa. Perpaduan antara warna yang cerah dengan senyum yang indah menjadi cantik jelita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sehat? Semangat. Tadi datang ke sini jam berapa? Subuh. Masya Allah, luar biasa. Udah ngopi belum, Pak? Udah ngopi ya. Hidup dibagi dua tahap oleh Allah. Tahap dunia dan tahap akhirat. Al-Quran menceritakan tentang dua tahap ini. Bahwa kita pasti di dunia ini akan berakhir. Tidak ada bedanya mau kaya mau miskin. Mau sehat atau sakit. Mau jadi pejabat atau rakyat jelata, sama saja. Di dunia ini pasti akan berakhir. Dan tidak ada hubungannya dengan banyaknya harta. Bukan karena si fulan hartanya masih banyak, dia nggak mati-mati. Banyak orang yang hartanya banyak mati. Bukan karena si fulan masih segar,
usianya masih muda, sehat, dia enggak mati. Banyak anak muda, segar, sehat, dia mati lebih dahulu. Dan banyak orang sakit di rumah sakit, dokternya sampai capek, enggak mati-mati. Kata dokter, kapan nih nenek ini mati? Ternyata belum mati juga. Artinya apa? Dunia ini bukan tempat selamanya. Dunia ini pasti akan ditinggalkan. Karenanya orang mati disebut meninggalkan dunia. Meninggal dunia. Artinya semua yang dia miliki di dunia, harta, jabatan, kemewahan, rumah, kendaraan, semua itu ditinggalkan. Siapa yang meninggal di dunia? Dia membawa kekayaannya ke dalam kubur? Tidak ada. Nah, itulah proses transisi perpindahan dari dunia ke alam akhirat. Dalam Al-Quran Allah menyebut istilah dunia ini sebagai proses persinggahan. Dari kata dana yadnu, artinya dekat. Ada sebuah pepatah mengatakan, intadnu minni tadnu minka mawaddati wa intan a'anni talqani ankana iya. Kalau engkau mendekat kepadaku, cintaku akan dekat kepadamu. Tapi kalau kamu menjauh dariku, cintaku juga akan jauh darimu. Kata dana artinya mendekat. Dunia, sementara. Nah, apa yang kita kerjakan di dunia ini? Ya, kita bersiap-siap untuk alam akhirat. Alam akhirat disebut oleh Allah dengan istilah ghad, besok, hari esok. Hidup ini hanya antara tiga. Hari kemarin, hari ini, hari esok. Yang hari ini tidak ada, mungkin hari kemarin sudah meninggal dunia. Betul? Betul. Yang sudah meninggal hari ini, berarti hari esok dia tidak akan kebagian. Betul? Nah, apa yang kita siapkan hari ini, itulah yang akan kita bawa untuk hari esok. Dan hidup adalah perpindahan. Dari bulan ke bulan. Dari tahun ke tahun. Baru hari kemarin kita masih di tahun berapa, Bu? 2025. Dan sekarang 2026. Apa yang akan kita kerjakan untuk hari esok? Apakah kehidupan di dunia ini bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat atau tidak? Sesedih-sedihnya di dunia, itu pasti akan berakhir. Betul? Senikmat-nikmatnya di dunia, itu pasti akan berakhir. Apakah mau ditukar kenikmatan dunia ini dengan penderitaan di akhirat selamanya? Banyak orang rela berbuat dolim, menyakiti orang lain, menggosip, membunuh, korupsi, mencuri, sogok menyogok. Disangkanya semua itu akan membuat dia abadi. Ternyata mati juga. Nah, orang seperti ini rugi. Dia telah menukar, hanya merebut kesenangan dunia yang sementara ini dengan penderitaan selamanya di neraka. Atau, Bu, pilih yang kedua. Di dunia sabar mentaati Allah. Sabar makan yang halal sekalipun sedikit. Sabar baca Quran, sabar zikir, sabar salat tahajud. Tapi di akhirat Allah ganti dengan surga, kesenangan abadi.
Mana yang ibu pilih? Yang pertama, senang-senang dulu, menderita selamanya di neraka, atau sabar dulu tapi senang selamanya di surga? Betul. Yang kedua. Nah, ternyata Bu, ini yang Allah ajarkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman. Perhatikan, yang Allah panggil orang beriman. Untuk apa Allah manggil? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu Allah ingin mengajarkan bahwa takwa itu bukan hanya urusan ibadah ritual. Takwa itu bukan hanya baca Quran. Takwa itu bukan hanya sholat. Takwa itu bukan hanya puasa. Takwa itu bukan hanya zikir. Takwa itu bukan hanya di masjid. Tapi juga takwa itu wawasan sejarah, wawasan kehidupan, wawasan keilmuan. Bahwa kamu harus berperan di muka bumi. Caranya bagaimana? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Kamu hendaklah evaluasi diri. Tahun kemarin ngapain? Sering terlambat sholat Pak Ustadz. Nah, tahun sekarang jangan terlambat lagi. Tahun kemarin ngapain? Wah, sering gibah Pak Ustadz. Sekarang jangan gibah lagi. Tahun kemarin ngapain? Sering korupsi Pak Ustadz. Sekarang jangan korupsi lagi. Tahun kemarin ngapain? Sering merusak hutan Pak Ustadz. Sekarang ayo berlomba-lomba bangun, tanamkan pohon-pohon di hutan-hutan. Itu namanya wal tandur nafsun. Lihat yang masa lalu, maqaddamat. Maqaddamat artinya yang sudah kamu lakukan masa lalu itu. Ligot untuk masa depan. Yang ini semua untuk kemaslahatan manusia di muka bumi. Lalu kata Allah apa? Wattaqullah. Buktikan bahwa ini takwa. Diulang 2 kali oleh Allah untuk menunjukkan bahwa tidak ada sekecil apapun yang manusia kerjakan di muka bumi kecuali untuk persiapan akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sekecil apapun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menegaskan bahwa orang yang suka berbuat dosa dan dia lupa memperbaiki, itulah orang yang lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kau berbuat seperti orang yang lupa Allah, lupa syariat Allah, lupa ajaran Allah. Kata Allah haram, dikerjakan. Kata Allah, perhatikan, kata Allah haram, dikerjakan. Kata Allah kerjakan, malah gak dikerjakan. Ini namanya orang yang lupa ajaran Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Akhirnya apa? Fa'ansahum anfusahum. Akhirnya dia lupa dirinya. Dia lupa merusak dirinya. Dia lupa merusak bangsanya. Dia lupa merusak negaranya. Dia lupa merusak alamnya. Dia lupa merusak lingkungannya. Yang akibatnya ternyata apa? Fa'ansahum anfusahum. Akhirnya terkenalah sebuah bencana karena perbuatannya sendiri. Itulah yang kata Allah, ulaika humul fasiqun. Fasik, orang yang tidak berhenti-berhenti melakukan dosa. Habis berzina, nonton maksiat. Habis nonton maksiat, korupsi. Habis korupsi, berzina lagi. Gak berhenti-berhenti. Inilah manusia fasik. Hidupnya penuh dengan maksiat. Hidupnya gak pernah berhenti. Hanyalah perpindahan dari dosa ke dosa. Maka orang seperti ini nanti di akhirat dia akan menyesal. Menyesal. Masuk neraka, Allah langsung katakan, isbiru awla tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Silahkan kau sabar di neraka atau kamu enggak sabar, itulah buah amal kamu. Jadi sabar ada 2 Bu. Sabar sekarang mentaati Allah, senang di surga. Atau senang sekarang di dunia dengan dosa-dosa tapi sabar di neraka. Pilih yang mana? Yang pertama ya, sabar sekarang mentaati Allah dan senang selamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bu, sehat? Alhamdulillah. Pak, bengong aja. Sehat? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan kajian dari guru kita, Abi Amir Faisal yang tadi sudah membahas mengenai surah Al-Hasr ayat 18. Nanti kita bahas sampai ayat 24. Surah Al-Hasr ini dari awal sampai akhir ini sebenarnya bercerita, ini mengisahkan tentang kejadian yang dialami oleh Bani Nadir. Orang Yahudi ya, itu peperangan ya, Nabi Muhammad SAW memerangi Bani Nadir ya. Apa yang terjadi di situ akhirnya juga membahas tentang orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, ya, orang-orang munafik. Yang di akhir ayat tadi 18 itu bicara mengenai kita manusia untuk melakukan introspeksi diri, ya. Karena kisah-kisah tadi yang disebutkan itu bisa jadi melekat juga di diri kita. Apalagi sekarang ini kan kita masuk awal tahun ya Bu ya. Bu, tahun berapa sekarang? 2026. Cicilan udah lunas belum? Oke, siapa yang mau nanya dulu? Angkat tangannya yang nanya. Baik, Masya Allah. Baik, silakan Ibu. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Sambil diri Bu ya. Boleh, bismillah. Ya, langsung Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Suryanti dari Masjid Taklim Baitul Muminin. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Ustadz, bagaimana cara mengevaluasi diri secara jujur ketika hidup terlihat baik-baik saja, tetapi kosong di sisi Allah? Oh ya, baik. Mohon petunjuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu namanya Ibu siapa? Waalaikumsalam. Ida Suryanti. Ibu? Ida Suryanti. Ibu Sida, silakan. Masya Allah. Ibu Suryanti. Ida Suryanti. Masya Allah. Ibu Ida ya panggilannya. Ibu Ida. Bagaimana cara mengevaluasi diri? Kalau ibu mau belanja ke pasar, ibu tidak bawa catatan, list yang mau dibelanjakan. Pas sampai di pasar, ibu lupa. Akhirnya begitu pulang, banyak yang tertinggal. Kenapa ibu ketinggalan barang yang belum dibelanjakan? Karena tidak membawa catatan. Jadi yang mengingatkan kita itu supaya kita tidak lupa, buatlah catatan. Coba sekarang kalau kita semua ini membuat catatan amal. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Salat tahajud, salat subuh berjamaah di masjid, baca istighfar 1 kali, baca zikir pagi, salat sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, terus ibu catat semua. Catat semua, bersedekah, masukin semua, sampai tidur kembali. Lalu menjelang tidur, ibu lihat evaluasi. Ketahuan kan apa yang belum dikerjakan. Nah, kalau ibu melakukan itu sekarang, ibu nanti aman di akhirat. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lakukan kamu evaluasi setiap hari sebelum kamu dievaluasi nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu sendirian, ada yang negur ibu enggak? Enggak. Makanya kalau ibu punya teman, ibu berbuat salah, ditegur enggak? Ditegur. Nah itu pentingnya teman yang baik. Kalau kita punya teman yang baik, maka ada yang mengoreksi kita. Karena itu bertemanlah dengan orang yang baik. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabtah. Nanti kamu akan dikumpulkan dengan siapa yang kamu cintai. Yang ketiga, ibu. Ibu sering hadir majlis taklim? Sering. Nah, ketika ibu hadir majlis taklim seperti ini sekarang. Nah, ibu hadir alhamdulillah di Cahayati Indonesia.
Nah, ibu ngaji kan? Nah, ibu merasa dapat wawasan enggak? Dapat ilmu enggak? Ibu pulang merasa tercerahkan enggak? Nah, itu caranya. Cara mengoreksi diri yang paling baik, hadirlah ke majelis taklim. Orang yang enggak pernah hadir majelis taklim tidak merasa tertegur dan tidak merasa tercerahkan. Ada seorang ibu-ibu tanya, Pak Ustadz, suamiku enggak pernah sholat ke masjid. Pak Ustadz bisa nggak ngasih nasihat? Kemana dia ngaji? Nggak pernah ngaji Pak Ustadz. Sulit Pak Ustadz menegurnya karena dia tidak mau ngaji. Itulah 3 hal bu, ya, buat list amal soleh. Yang kedua apa? Cari teman yang soleha. Yang ketiga, majelis taklim. Semoga Allah berkahi. Masya Allah, amin Bu. Pak. Insya Allah orang-orang sini orang-orang soleh-soleha semua, amin. Semoga kalau meninggalnya wafat masuk surga, amin. Diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya robbal alamin. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Ustadz David Kholik, kita doakan beliau tetap istiqomah dalam kebaikan, beramal soleh, dan insya Allah beliau nanti husnul khotimah, masuk ke dalam surga bareng-bareng sama kita, amin. Seluruh jamaah Masjid Baitul Mukminin, ini emak-emaknya pakai seragam Blackpink. Ini pink bukan sih? Kalau di monitor pink warnanya. Ya. Ibu, bapak-bapaknya kita biasa Pak ya, kita minimal ya, kita minimalis ya. Seperti itu. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah kita nerusin ayat yang tadi disampaikan oleh Abi Amir tentang surat Al-Hasyr. Saya kebagian ayat 20-21. Yang bawa Quran, yang bawa handphone silahkan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka dan penghuni surga. Sesungguhnya penghuni surga itu orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah sekalian,
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini bahwa penghuni neraka sama penghuni surga itu beda. Beda semuanya. Beda akidahnya kita lihat sekarang. Kalau penghuni surga, insya Allah orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang-orang yang penghuni neraka itu mereka menutup diri. Maka kita kenal dengan nama kafir. Sudah kafir menyekutukan Allah juga, musyrik. Perbedaan utama itu. Ya, penghuni neraka, penghuni surga itu beda di akidahnya, juga beda di amalnya. Ya. Penghuni surga nih kayak emak-emak di sini semua nih, masya Allah ya. Ini insya Allah calon penghuni surga semua, amin. Ya, sholatnya rajin nggak? Coba saya mau tanya nih, 2025 kemarin rajin nggak sholatnya? Banyakan khusyuk, banyakan enggaknya? Nah, kalau anak muda tuh suka ada namanya resolusi tahun baru. Nah, Bu, saran saya Bapak sekalian, Ibu sekalian, resolusi 2026 gampang dah, perbaikin kualitas sholat. Siap? Siap. Penting Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena sholat itu ibadah yang pertama dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Maka perbaiki kualitas sholat. Beda sama penghuni neraka, jangankan sholat, ya, hobinya maksiat, ya, hobinya berbuat zalim, berbuat mungkar, hobinya membuka tambang ilegal, nebang hutan, ya, menurut keyakinan saya, tuh ya, iya kan, buat kebijakan serampangan, beda itu, Bu. Orang sholat itu, Bu, tidak akan berbuat maksiat, Bu. Itu Allah jamin, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kalau kita benar sholatnya, kita tidak akan berbuat fahsya wal munkar. Saya bertanya, Indonesia katanya mayoritas muslim, betul? Ada maksiat nggak di sini? Nah, katanya sholat, katanya muslim, artinya ada yang salah dengan sholatnya. Maka perbaiki sholat, ya. Resolusi 2026 perbaiki sholat supaya kita menjadi penghuni surga. Apalagi beda penghuni surga, penghuni neraka. Ini roman-roman muka juga kelihatan dah. Bener Ustaz, bener, kita lihat nih, ini muka-mukanya wah adem, sejuk, dilihat kita nyes gitu ya. Itu penghuni surga, Bu. Coba Ibu ngecek. Ngecek jangan ngaca, tanya sama temannya. Bu, ini kalau saya datang ke pengajian, Ibu ngeliat muka saya kayak gimana? Aura-auranya, wah masya Allah Bu, adem Bu, insya Allah calon penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, ya Allah Bu, demek Bu, Ibu datang senep katanya, membawa masalah, troublemaker, wah tobat dah buru-buru. Karena penghuni surga itu punya ciri, ya, kullu hayyinun layyinun sahlun qarib. Hayyin itu Bu, sikapnya Bu, masya Allah Bu, sabar, ya, sikapnya dia teduh, sejuk. Layin, tutur katanya sopan. Sahlun itu Bu, memudahkan urusan orang. Qaribun itu akrab sama orang. Itu sifat penghuni surga. Lawannya itu yang tadi saya sebutkan. Makanya kita sebenarnya ngecek gampang Bu, di dunia ini itu bisa menjadi gambaran kita bakal ke surga apa ke neraka. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, entar kalau kita mati semoga matinya husnul khatimah. Ayat selanjutnya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jika sekiranya, kata Allah Subhanahu wa taala, Quran kami turunkan pada sebuah gunung, Bu, maka niscaya kalian akan melihat gunung itu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Hancur berkeping-keping, terbelah, Bu. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau gunung dikasih Quran, dia akan hancur, Bu. Kenapa? Takut, ini amanah yang berat.
gunung saja takut menerima amanah Quran. Tapi kita manusia yang tidak sebesar gunung, tidak sehebat gunung, kadang Quran cuma jadi pajangan. Betul? Quran kita mungkin di rumah banyak tapi disimpan tinggi banget. Ada stempelnya pakbu, ditepak berdebu. Saking gak pernah disentuh. Ya, maka resolusi 2026 jadikan kita lebih akrab sama Quran. Kenapa demikian? Nanti Quran yang akan menemani kita di alam kubur. Amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, kelihatan ya bedanya orang masuk surga sama enggak ya? Benar ya? Amin ya, betul ya Bu, dari wajahnya kelihatan, jiwanya tenang kelihatan. Tapi tetap balik lagi, otoritas yang berhak nentuin masuk surga atau enggaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh Bu kepedean, aku pasti masuk surga ya. Yakin Allah yang ngasih, kita berusaha. Baik, untuk itu kita juga pengen ibu-ibu berusaha untuk berbagi. Kita mau berbagi keberkahan dan ibu harus berusaha untuk dapat keberkahannya bersama dengan Luwak White Coffee ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, Pak, mau dapat hadiah enggak? Kalau mau nanti jawab pertanyaan saya, yang bisa dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee tapi dipotong pajak. Pertanyaannya gampang ya. Surat apa yang dibahas di episode kali ini? Silahkan ngacung. Ya Ibu, silakan. Silakan Ibu naik ke atas. Ibu silakan. Silakan Ibu. Silakan Ibu di samping saya, ini mic-nya. Iya Ibu, siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Khairiah. Ibu Khairiah. Dari Masjid Taklim Baitul Mukminin. Masjid Taklim Baitul Mukminin. Saya ulangi pertanyaannya Ibu ya. Apa surat yang dibahas di episode kali ini? Surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr. Betul nggak Bu? Alhamdulillah, selamat Ibu mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkali. Tadi sudah diingatkan bahwa dunia ini adalah hari ini dan akhirat adalah hari esok.
dan semua kita sedang menuju hari esok. Dunia sementara dan hari esok adalah abadi. Kita diberi dua pilihan, mau jadi ahli surga atau ahli neraka. Semua kita berkata, kita sedang menuju ke surga. Itulah kebahagiaan abadi. Supaya kita tidak menjadi orang yang galau tentang hari esok. Apa yang akan terjadi besok pagi? Apakah aku makan besok pagi? Semua tidak ada yang tahu. Karena hari esok kita belum tentu hidup. Karenanya kata Nabi, kalau kamu masih bisa hidup hari ini dan bisa beramal, jangan tunda hari esok untuk beramal. Kalau kau masih hidup di pagi hari dan kau bisa beramal, jangan tunda sampai sore hari untuk beramal. Fa'idha asbahta fala tantadiril masa. Dan jika engkau masih hidup di sore hari dan bisa beramal, jangan tunda sampai besok pagi untuk beramal. Karena belum tentu besok pagi kau masih hidup. Wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Karena itu kita yakin bahwa yang membuat kita bahagia adalah karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang banyak. Banyak orang stres justru ketika dia punya rumah mewah, ketika hartanya berlimpah, dan banyak orang bunuh diri di rumah mewah itu, dan banyak orang bunuh diri di mobil mewah itu karena mereka stres. Artinya kemewahan, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Hanya satu yang menjamin kebahagiaan, yaitu hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, di akhir surah Al-Hasyr ada pujian-pujian untuk Allah. Saya yakin ibu-ibu sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ini dua ayat bagian akhir. Nanti ada satu ayat lagi di bagian akhir dan akan dibahas setelah segmen ini. Bunda, kalau Bunda sering menyebut nama Allah, pasti bahagia. Kalau Bunda sering menyebut nama-nama Allah, kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama baik, maka sebutlah nama-nama Allah. Bunda sedang sedih, pengen rahmat, panggil nama Allah. Ar-Rahman, sama-sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pakai iya. Ya Rahman, Ya Rahim. 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 Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat ini,
menceritakan tentang kisah seorang alim ahli hikmah namanya Zinnun al-Misri. Dia melihat sebuah kejadian. Ketika dia berdiri tepi sungai Nil, ternyata ada seekor kalajengking raksasa mau menyeberang sungai Nil. Dia nggak menyangka kalajengking bisa berenang. Ternyata ada seekor katak besar sudah siap menunggu di tepi sungai Nil. Dia digendong oleh katak sampai menyeberang. Dikejarlah oleh Zinnun dengan perahunya. Begitu sampai di tepian sebelah, ternyata kalajengking ini dia berlari kencang sampai di sebuah pohon. Ternyata di situ ada seekor ular besar ingin menerkam orang yang sedang tidur. Dihalangi oleh kalajengking, terjadilah pertarungan sampai dua-duanya sama-sama mati. Yang tidur selamat. Siapa yang menjaga, Bu? Allah. Makanya kalau mau tidur baca doa. Doanya gimana? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi jangan tidur di sini. Nah, Bunda, perhatikan. Jangan khawatir dengan Allah. Perhatikan. Allah Tuhan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi. Alimul ghaibi wasyahada. Kalau seseorang bersembunyi dalam ruangan yang gelap, ketahuan enggak? Allah Maha tahu. Itulah alimul ghaibi wasyahada. Karenanya jangan menipu Allah. Yang kedua, al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah Maha perkasa, Allah Maha menguasai, Allah Maha melindungi. Makanya jangan khawatir tentang masa depan. Begitulah nama-nama Allah yang lain, semuanya itu untuk menjaga kita supaya kita semua tidak ada kekhawatiran tentang hari esok. Tak usah ibu khawatir takut tidak makan, betul? Anak yang dalam kandungan ibu makan enggak? Makan. Yang ngasih makan siapa? Allah. Itulah dia. Mengapa kok setelah besar kok khawatir hari esok makan apa? Kenapa kok khawatir? Allah Maha Kaya. Ya, baik, alhamdulillah. Bu. Ya. Bu. Ya. Pak. Rezeki udah diatur sama Allah enggak? Ya. Betul ya. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, insya Allah Allah akan kasih ya rezeki dari tempat yang duga-duga. Ini salah satu tadi yang dibahas adalah bagaimana sifat Allah itu. Allah itu alimul ghaibi. Allah itu tahu apa-apa yang kita nggak tahu, yang kita nggak paham. Siapa yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Mana bapak-bapak silakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuryanto Halilintar. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Silakan Pak. Bagaimana cara mengatasi rasa was-was akan masa depan yang tidak jelas, seperti tidak kepastian, seperti apakah rezeki itu akan datang atau tidak? Qadarullah, banyak PHK akhir-akhir ini. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Amir, fadal. Ada seseorang bertanya, Abi Amir, ya, aku di PHK, aku punya istri, aku punya anak. Aku bingung Pak Ustadz gimana cara ngasih makan mereka. Saya tanya kepada Bapak itu, apakah Bapak hidup sebelum bekerja di perusahaan itu? Hidup Pak Ustadz. Loh, kenapa Bapak sedih ketika Bapak keluar dari perusahaan itu? Kalau Bapak pernah hidup sebelum bekerja di perusahaan itu, berarti Bapak akan hidup sekalipun keluar dari perusahaan itu. Karena yang menjamin hidup Bapak bukan perusahaan itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seperti itu.
Akhirnya dia berbinar-binar, dia senang. Oh iya ya, gitu. Yang kedua, apakah bapak sebelum lahir punya pekerjaan dalam kandungan ibu bapak? Nggak punya pekerjaan. Bapak hidup nggak dalam kandungan ibu? Hidup. Siapa yang membuat tali ari-ari sehingga ada pipa yang mengantarkan makanan sehingga dia bisa menjadi besar dalam kandungan ibu, padahal dia belum bekerja tapi dia hidup. Dan begitu lahir dia nggak bisa bekerja apa-apa, hanya bisa menangis. Hidup nggak? Hidup, padahal dia tidak punya pekerjaan, dia hanya bisa menangis. Dan ternyata Allah gerakkan semua yang dekat dengan dia untuk menanggung hidupnya. Nah, di sini ada pelajaran Bunda. Semakin lemah seorang hamba, semakin Allah turun tangan untuk menanggung hidupnya. Bayi lemah tidak berdaya, maka Allah menanggung hidupnya. Kakek nenek sudah lemah tidak berdaya, maka Allah akan turun tangan menanggung hidupnya. Allah gerakkan anak-anaknya untuk bisa menanggung hidupnya. Jadi jangan khawatir. Ibu-ibu Masya Allah luar biasa. Bu, ibu begitu lahir ditanggung oleh ayah, betul? Kemudian ayah meninggal ditanggung oleh saudara kandung laki-laki, betul? Makanya saudara kandung laki-laki warisannya 2 kali lipat. Nah, begitu menikah ditanggung oleh suami. Subhanallah, Allah nggak akan pernah kehilangan cara untuk menanggung rezeki sang hamba. Jangan khawatir dengan Allah. Siap? Siap? Ucapkan, jangan khawatir dengan Allah. Yang kompak tangannya. Jangan khawatir dengan Allah. Yes. Masya Allah. Jangan khawatir dengan Allah. Tapi matanya kenapa ragu banget ini? Harus yakin. Sama-sama. Jangan khawatir dengan Allah. Rezeki, yes. Rezeki ada di tangan Allah. Bismillah, ya kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jangan kemana-mana, kita akan aja lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik alaih. Silakan Ustaz. Bu, lapar. Udah siang nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang ya, di awal tahun ini kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngumpul bersama calon penghuni surga. Ya, walaupun kita nggak tahu hari depan kita seperti apa, besok seperti apa, tapi menurut keyakinan saya, insya Allah Bapak Ibu udah halik semua barang-barang sama saya akan masuk surga. Amin. Iya, kan boleh ya kita optimis. Karena ya menurut keyakinan saya ya. Kan aura-auranya beda ya. Tadi kita udah belajar banyak tentang surah Al-Hasyr. Saya akan menyampaikan ayat penutupnya, ayat ke-24.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ini kayaknya pada apal semua ya. Masya Allah. Al-Hasyr dibaca tiap rotib gitu ya. Ada ya. Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Masya Allah. Ini ayat ujungnya itu seakan-akan memberikan statement bahwa kita ini manusia nggak ada apa-apanya. Kita ini manusia nggak patut sombong karena Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan kita semua, Al-Bari yang mengadakan kita semua, Al-Musawwir yang menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Kalau nggak ada Allah, kita bukan apa-apa. Mungkin ada yang sombong merasa pencapaian di tahun 2025. Ya saya Masya Allah 2025 ini bisnis saya meledak, jeger. Ya, jabatan saya diangkat, saya makin top, makin viral, makin populer. Sombong dia. Padahal semua tidak ada artinya apa-apa kalau Allah mau mempergilirkan sesuatu. Bu, pejabat hari ini bisa nggak lengser tahun depan? Bisa, jangan tahun depan, besok juga bisa di reshuffle kalau mau, menurut keyakinan saya. Nanti ada reshuffle kayaknya. Maka jangan sombong. Jangan merasa semua pencapaian kita di tahun lalu itu hasil kerja kita sendiri. Kalau nggak ada peran Allah, kita bukan apa-apa. Ini menegaskan bahwa manusia itu, Bu, nggak ada apa-apanya. Ya, walaupun kita kaya, walaupun kita banyak jabatan, walaupun kita populer, walaupun kita hebat, tapi kalau Allah mau mencabut itu semua, maka seketika kita nggak punya apa-apa. Belajar dari korban bencana alam di Sumatera, Bu. Ada cerita, Bu, seorang juragan kaya raya. Dia memang orang zaman dulu, Bu, jadi nggak punya simpanan, semuanya ada di situ. Rumahnya megah, sawahnya luas, ternaknya banyak. Dalam hitungan menit saja semua habis, ludes begitu saja. Yang tadinya juragan, orang paling kaya di kampung, tiba-tiba statusnya sama menjadi pengungsi hari ini. Itu Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan sombong hari ini, ya. Apapun yang kita capai tahun-tahun lalu itu semua adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang muji, Masya Allah, ibu makin cantik tahun 2025. Ibu makin sukses. Apa jawabannya kalau dipuji, Bu? Ya boleh juga alhamdulillah. Yang paling tepat kita ikuti ucapannya Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi. Ini semua karena karunia Tuhanku. Kalau Allah tidak mau mengkaruniakan aku kebaikan, maka aku tidak akan menjadi baik. Kalau Allah tidak mau mengkaruniakan hidayah padaku hari ini, aku mungkin sedang nonton TV di rumah, ya nggak ngaji seperti ibu-ibu ini. Semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang di langit, semua yang di bumi bertasbih, Bu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Bu. Ibu, ini saya kan tahu ibu-ibu ini banyak ngomong apa sedikit ngomongnya? Banyak apa dikit? Bapak sama ibu banyakan mana? Aku dia, Pak. Ya. Boleh banyak ngomong, tapi hati-hati karena banyak perempuan yang kebanyakan bicara bisa menggelincirkan ke neraka. Maka resep paling jitu kata Rasulullah SAW, kalau lisan ini mau terjaga, perbanyak zikir, perbanyak tasbih, ya Bu ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomel mulu. 2026 saya kurangi ngomel saya. Yang biasanya ngomel 5 jam jadi 4 jam setengah, ya sama aja. Kurang dikit ngomelnya. Ya Bu ya, silahkan banyak ngomong, banyak bicara lisannya, tapi isi dengan zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini yang sedang pada galau, yang mikir ya Allah 2025 nggak dapat bonus, misalkan
Ya Allah, 2026 nggak jelas, nggak pasti masa depan, gonjang-ganjing segala macam, analisa pengamat ekonomi nyungsep sebagainya. Sudah Bu, tenang, kita punya Allah. Masalah kita mungkin besar, tapi Allah lebih besar. Maka puji Allah, zikir. Basahi lisan ini dengan zikir Bu. Karena kalau orang zikir yang keluar kata-kata baik, nggak sempat ngegosip, nggak sempat ngegibah ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Jadi 2026 perbanyak zikir. Pas mau ngomel suami, papa, subhanallah. Kamu nak, alhamdulillah. Udah halik, astagfirullah. Gitu ya. Setiap mau marah, kalimat thayyibah. Jadi nggak jadi marahnya, karena ada Allah di situ. Ya Bu ya, gampang. Jadi orang baik itu gampang, taat sama Allah, taat sama Rasulnya, itu aja. Dan ngucap yang baik-baik aja. Saya mau tanya Bu, kalau ibu ngucap baik, disenengin sama temennya? Disenengin Bu. Ya, ibu bicaranya seadanya saja, tiap perbanyak zikir. Ya, kata Rasulullah kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka dia hanya berkata yang baik, aulias mut, atau diam. Kalau diam makanya nggak mungkin. Mak-mak apalagi, ya susah Ustaz ya. Kalau kita mah masih bisa nahan-nahan ya, cowok-cowok ya. Kalau emak-emak itu agak susah, maka ibu boleh bicara, tapi bicaranya sedikit saja, perbanyak zikir. Wallahu alam bissawab. Bu, Pak, benar ibu lebih banyak. Bapak ada yang nyaut, bener kata bapaknya tadi. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Duktur. Tadi kita udah dengar banyak ya tentang kajian surah Al-Hasyr, di mana 3 ayat ini malah menyebutkan tentang kemuliaan nama-nama Allah ya, mengingatkan kita untuk berzikir, mengingat Allah dan mengingat keagungan Allah. Nah, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab dengan 2 orang guru kita, masih di sesi ini mengenai ayat yang terakhir tadi, ayat ke-24, ada yang mau nanya? Silakan angkat tangannya. Baik, ya Ibu silakan. Wah, ini kalau dari kayaknya Ibu dokter ini kayaknya ya. Bu dokter silakan Bu dokter. Iya, bismillah. Mic-nya coba dibantu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ratu Umamah. Coba Bu. Ratu Umamah. Ibu Uum. Ibu. Panggilannya Bu Bener Bu dokter Bu. Iya Pak. Dokter hewan atau dokter orang? Dokter gigi Pak. Dokter gigi. Spesialis nyabut. Gak bisa masak. Ya, Bu Dokter silakan. Terima kasih Ustadz. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh 2 Ustadz tadi, saya ingin menanyakan sebetulnya langkah-langkah apa atau cara-cara apa yang praktis yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi penyesalan di akhirnya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan memang datangnya terlambat. Kalau duluan namanya pendaftaran. Iya kan? Nah, terus gimana caranya supaya penyesalan kita nggak datang terlambat? Yang pertama Ibu dokter dan jamaah sekalian, muhasabah itu nggak harus akhir tahun. Kita bisa daily, bisa tiap hari Bu. Ya, caranya gimana? Para sahabat itu Bu sebelum tidur biasanya selalu muhasabah. Hari ini kira-kira hitung-hitungannya banyakkan dosa apa pahala? Ya, Allah bisa. Kaget saya Pak. Coba kita menghisap tiap hari Bu. Kalau ibu jualan, ngitung untung ruginya kan tiap tutup toko kan? Ya kan, hari ini gue untung apa enggak gitu kan? Nah begitupun kita Bu, tutup hari ini, nanti malam sebelum tidur kita hisap tuh. Kira-kira hari ini banyakkan saya dosa apa pahalanya. Kalau tiap hari kita bisa menghisap, kita bisa ngukur Bu. Jangan ujung-ujung langsung dihisap di endingnya. Wah banyakkan dosa pasti. Ya, kita menghisap muhasabah setiap hari. Yang kedua, jangan tunda taubat. Bu,
penghuni surga itu bukan orang suci Bu yang nggak pernah salah, nggak pernah dosa. Pernah Bu, penghuni surga orang yang pernah salah, pernah dosa, pernah maksiat. Tapi setelah melakukan itu mereka langsung taubat. Berdosa istighfar, berdosa istighfar, berdosa istighfar. Sampai kapan? Sampai kita bosan berbuat dosa Bu. Ya, yang pertama muhasabah harian, yang kedua kita istighfar, yang ketiga dekat dengan Quran nih. Ya, gunung aja terpecah belah ketakutan dapat Quran, masa kita enggak? Ya, dekat dengan Al-Quran. Selanjutnya perbaiki yang wajib-wajib dulu. Saya suka bilang Bu ke anak-anak muda hijrah Bu, Ustadz saya pengen hijrah, apa yang perlu saya lakukan? Saya bilang perbaikin yang wajib, jangan sok-sok nambah sunnah. Saya mau tahajud 2002, lu masih bolong 5 waktu juga. Jangan. Ya, jangan langsung kita ngegas yang sunnah. Perbaiki yang wajib, perbaiki kualitasnya, tepat waktu, berjamaah di masjid. Insya Allah 2026 kita akan menjadi insan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu Bu, udah jelas Bu. Yang pertama tadi apa? Muhasabah harian. Yang kedua apa? Apa? Jangan tunda tobat. Jangan tunda tobat. Yang ketiga apa? Apa? Dekatan Al-Quran. Yang keempat apa? Perbaiki yang wajib ya. 4. Nah itu aja 4 dulu ya Ustadz ya. 7 sebenarnya. 7 ya? Waktunya. Oh, okay. Ya udah, alhamdulillah. Pegang yang 4 itu dulu, nanti kita lanjutin lagi. Mungkin Ustadz akan lanjut lagi nanti di segmen terakhir. Dan buat Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjut. Oh iya, Bu bilang, katanya Bu praktek lagi dapat diskon khusus nih ya. Cabut 1 gratis 1. 2 dong ngompongnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup Allah buat dapat menggantungkan semua harapan kita ya. Hanya Allah, bukan makhluk, hanya kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Jangan sama yang lain. Insya Allah kalau sama Allah, urusan pasti beres. Betul apa betul Bu? Bu, Allah ngasih jawaban dari masalah kita nggak perlu logika. Betul apa betul? Ya, karena yakin sama Allah. Nabi Musa yang dikejar Fir'aun disuruhnya ke pinggir pantai. Kalau logika mikir, ngapain gue ke pinggir pantai? Betul apa betul? Tapi jawaban Allah, karena taat sama Allah, dibelah lautan jadi 2. Begitu yakinnya kita sama Allah. Insya Allah. Baik, kita akan lanjut ya, masih membahas surah Al-Hasyr, di mana tadi di dalam surah ini ya, dari awal itu bicara tentang Bani Yahudi ya, Bani Nadir ya, peperangan dengan Islam, orang-orang munafik, dan di akhir-akhir diajak kepada kita kaum muslimin untuk bermuhasabah, melakukan introspeksi diri. Ditutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Mulia, semua Asmaul Husna disebut di sana. Sekarang saya tanya di kesempatan terakhir, yang masih ingin menanyakan soal surah Al-Hasyr ini siapa? Silakan angkat tangannya. Baik.
Oke Pak Haji nih, waduh. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Pak Haji? Nama Haji Muhammad Yazid Husin. Oh Pak Haji Jamaah Masjid Baitul Mukminin. Masya Allah Pak Haji Yazid, silakan Pak Haji, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati dari kedua pembicara tadi, ya. Mungkin ada 3 pertanyaan, mungkin tentang tentang dosa. Pak Haji, bentar Pak Haji, satu aja Pak Haji. Oke, kalau saya borong aja satu. Satu aja. Manusia pasti akan mati. Kapan kita nggak tahu mati Ustaz? Betul. Kalau seandainya Ustaz, malam ini saya dipanggil oleh Allah SWT atau kita, kira-kira amal apa Ustaz yang harus kita persiapkan? Satu, kedua dosa kita Ustaz, ya kan? Dosa yang tertunda akhirnya, yang harus kita tinggalkan. Dan ketika manusia selalu memikirkan tentang dunia, ya tapi dia melupakan akhirat. Ya. Mungkin itu aja Ustaz, saya gabungkan aja Ustaz jadi satu itu. Siap, jadi pasal kematian dan dosa dan memikirkan dunia mulu. Jadi akhirat kita perlu jangan dilupakan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Amir Fadol, habis itu dilanjutkan oleh Ustadz Hilmi Fadol. Hidup adalah perjalanan jarum jam. Ketika dari arah kiri kita berputar, berjalan terus sampai ke arah kanan. Anggaplah arah kiri ini dunia. Dalam usia awal-awal kita masih muda, ya, usia 15, 20, 30, 40 itu masih ke arah kiri. Betul? Masih suka ke mall, suka belanja, suka jalan-jalan, nyari uang dan sebagainya. Nah, tapi sudah bergeser tuh Bu. Nah, ketika sudah masuk ke umur 45, 50, sudah mulai ke sini ya? Bu? Sudah mulai jarang-jarang ke mall. Diajak ke mall sudah mulai nggak suka. Betul? Nah, inilah arah ke akhirat Bu. Inilah arah ke akhirat. Kalau sudah masuk ke arah sini, ya sudah. Jangan lagi mikir apapun urusan dunia. Mau apapun, udah disitulah settingan kita. Nah, apa yang paling pokok di situ? Kata Allah, al-ahdu baini wa baina abdi as-salah. Perjanjianku dengan hambaku adalah salat. Udah, salat aja. Salat nggak bisa berhenti. Capek baca Quran, dzikir, salat lagi. Capek baca Quran, dzikir, salat lagi. Punya kelebihan rezeki, bersedekah. Enggak punya, salat, sujud, dzikir. Pas dicabut sedang baca Quran, pas dicabut sedang salat, pas dicabut sedang sujud. Itulah keindahan husnul khotimah. Di puncak dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di puncak dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bunda. Huruf demi huruf Al-Qur'an adalah yang mengantarkan kita. Karena itu, ayo jemput perjalanan kita dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan Ustaz? Fadhol Ustaz. Ya, jazakallah khair Abi Amir, guru saya, Masya Allah. Tadi beliau mengungkapkan kalau kita mati malam ini, beliau fokus ke hablum minallah, ibadah. Sekarang saya yang hablum minannasnya. Ibadah semua sudah kita perbaikin. Sholatnya kita perbaikin, baca Quran. Kalau malam nanti dicabut kita sedang sholat, sedang baca Quran. Tapi jangan lupa, apakah kita masih punya salah sama manusia? Apakah kita masih punya utang sama manusia nih, emak-emak nih? Hati-hati ya. Apapun pahala kita kalau masih punya utang ngegantung nanti. Maka selesaikan dulu hutang kita semuanya. Ya, sudah beres hutang ini, misalkan ntar malam kita meninggal dunia, cek siapa yang masih punya utang. Siapa orang yang pernah kita utangin, dicek semuanya. Siapa orang yang pernah kita zolimin, minta maaf hari ini juga. Supaya nanti malam selain kita ibadah kepada Allah, dosa kita sama manusia pun udah bersih.
Kalau Allah Bu, innallaha ghafurur rahim, pasti Allah ampuni. Innallaha tawwabur rahim, taubat kita pasti Allah terima. Tapi manusia belum tentu. Saya akhir dengan sebuah cerita Bu. Ada seorang sahabat, sampai orang Rasulullah bilang ini orang pasti masuk surga. Sahabat lain bingung, ini amalan apa nih gerak yang membuat dia dijamin surga sama Rasulullah. Sampai dia numpang nginep di rumahnya mau ngecek gimana sholatnya, gimana ibadahnya. Ternyata sama aja kayak yang lain. Biasa. Ditanya sama sahabat itu, Fulan, mohon maaf, ibadah apa yang membuat gerangan engkau dijamin ke surga sama Rasulullah SAW? Dia bingung juga, tapi dia ingat, oh di ujung hariku aku selalu memaafkan manusia. Maka Bu, maafkan manusia, insya Allah kita masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah ya Rabbi. Ini yang kadang-kala sering lupa. Kita sering minta maaf sama Allah atas dosa kita, tapi maafin orang suka susah ya gitu ya Bib ya. Mudah-mudahan kalau kita alladzina yunfikuna fisyara'i wa dharra wa kadzimina ghaidha wa afina 'anin nas. Ya, ampunin salah orang lain, maafin salah orang lain. Kalau dicabut insyaallah kita yakin, berdoa, berharap semoga Allah masukin kita dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tanpa terasa kita sudah masuk penghujung acara ya. Semoga kajian kita surah Al-Hasyr ini memberikan kemantapan dalam jiwa kita, ketakwaan kepada Allah semakin meningkat dan selalu melakukan introspeksi diri. Nah, di penghujung acara untuk itu mari kita melakukan muhasabah dan berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fadl. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, kami telah memulai sebuah perjalanan baru di tahun baru ini. Ya Rabb, masa lalu kami banyak dosa, banyak khilaf karena kebodohan kami. Seringkali kami melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh jadi itu menzalimi saudara kami. Mungkin di antara kebijakan-kebijakan kami pernah mengizinkan untuk merusak hutan-hutan kami. Sehingga hari ini banyak saudara-saudara kami yang jadi korban karena bencana di Sumatera dan di belahan bumi lainnya. Ya Rabb, mungkin karena kami rakus, mungkin karena kami lalai, mungkin karena kami keburu nafsu untuk ingin memperkaya diri, itu karena kebodohan kami ya Rabb. Mohon kau ampuni kami dan beri kami hidayah agar kami bisa memperbaiki dan mengembalikan kesempurnaan negeri ini untuk keselamatan bangsa ini. Tanamkan dalam diri kami cinta pada negeri kami ya Rabb. Tanamkan dalam diri kami cinta pada bangsa kami ya Rabb. Tanamkan dalam diri kami cinta kepada saudara-saudara kami ya Rabb, agar kami bersungguh-sungguh menjaga kebersamaan ini dalam keindahan, ketaatan kepadamu ya Rabb. Tanam kepada diri kami sebagai seorang suami, cinta kepada keluarga kami ya Rabb, kepada istri kami, kepada anak-anak kami ya Rabb, agar rumah kami penuh dengan ketaatan kepadamu ya Rabb. Jauhkan kami untuk tahun yang akan kami lalui ini ya Rabb. Jauhkan dari segala macam maksiat, jauhkan dari segala macam dosa ya Allah. Bimbing kami agar kami bersungguh-sungguh menjaga solat kami ya Rabb. Bimbing kami agar kami bersungguh-sungguh menjaga ibadah kami kepadamu. Bimbing kami jangan sampai ada orang yang kami zalimi ya Allah. Jangan sampai ada orang yang belum kami bayar hutang kepada mereka ya Allah. Bimbing kami agar kami istiqomah ya Allah di jalanmu ya Allah. Dan kami kembali kepadamu dalam keindahan sujud kepadamu, dalam keindahan zikir kepadamu, dalam keindahan membaca Quran di hadapanmu. Rabbana, baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan diingatkan lagi bahwa di awal tahun ini ayo kita mengingat-ingat lagi kekhilafan kita yang lalu, apa yang sudah kita kerjakan, lakukan introspeksi diri karena kita memasuki awal tahun baru bukan berarti kita bertambah usia, tapi usia kita justru berkurang. Semakin dekat dengan kematian, mempersiapkan diri kita menghadapi kematian kita dengan memperbanyak amal, memperbaiki diri. Semoga pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq, fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absar